Kapan? Gue belum mandi. 20 orang jadilah. Kita share lagi. Belum mandi gue. Tapi Bu Stephen belum mandi tuh, Bu. Ini Apa HP mandi gue ntar juga ngelak segala ini. Udah lah ya, kita mulai 20 orang nggak apa-apa lah ya. Saya melihat Jokowi, Bu. Semanda ya. Iyalah, Bu. Mana ya? Gila, Bu. Sekolah terbaik itu buat di Lampung, Bu. bukan jadi Ke Semanda. pengen jadi SMA 2. Oh, Iya, Bu. lagi divaksin. Peresmian sama gedung tataan Pringsewu. Bu, kapan masuk sekolah, Bu? Iya, Bu, kapan mau masuk sekolah, Bu? Bentar lagi, tunggu aja. Udahlah, mulailah. Celoteh aja. Ibunya paham. Lanjut aja. Lanjut, Bu, lanjut, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan ya teman-temannya juga yang belum join. Hari ini kita mau gabungan langsung fisika Assalamualaikum sama kimia. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini fisika dulu ya, fisika dulu. Nanti 30 menit ke depan lagi baru kimia. Nah, kita bahas kalau fisika kita masih ada tanggungan alat ukur massa sama waktu. Nanti Ibu jelasin tentang neraca sama stopwatch. Nah, itu nanti di PTS ada. Selain yang kemarin kita udah belajar ini ya, belajar apa namanya tuh jangka sorong sama mikrometer. Semoga kalian ingat dan sudah mengerjakan gitu kan. Nah, terus untuk kimianya kita bahas di kuis yang kemarin metode pemisahan campuran dan itu juga bakalan dikeluarin semua di PTS. Oke, kita lihat dulu. Ibu mau nge-review dulu. Kalian masih ingat enggak sama pelajaran yang pertama? Di kuis fisika yang pertama, coba lihat jawaban yang ini. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam besaran. Kira-kira apa? Ibu, C. Apa? Ada panjang, massa, keindahan alam. Keindahan alam. Keindahan alam lah ya, benar. Terus di bawah ini yang merupakan satuan dari besaran adalah satuan. Ingat satuan, ada besaran, nilai, dan satuan. Ini apa? Meter, Bu, meter. Meter. Ya. Terus besaran berikut yang merupakan besaran pokok. Masih ingat nggak? Yang A, panjang besaran pokok bukan? Iya. Ya, lebar, luas, sama volume? Bukan ya? Itu besaran turunan. Yang B, kecepatan, waktu, jarak, sama energi. Yang besaran pokok yang mana? Kecepatan. Waktu kan? Waktu dong. Kecepatan itu besaran turunan. Yang C, panjang, massa, suhu, sama waktu. Benar semua ya? Ini adalah besaran pokok. Kalau ini salah. Panjang benar besaran pokok, tapi lebar, tinggi, sama tebal bukan juga kalau misalnya dalam satuan besaran pokoknya lah ya. Terus kelajuan, perlajuan, sama energi daya. Yang paling benar yang mana? C. Kemudian, di bawah ini yang bukan termasuk dalam besaran pokok adalah yang mana? Panjang, Bu. Panjang, besaran pokok bukan? Ya. Ingat nggak, besaran pokok cuma ada 7, jadi kalian harus hafal panjang, massa, waktu, suhu, apalagi intensitas cahaya, kuat arus, sama jumlah zat, udah itu doang. Yang lainnya tuh pasti turunan, kayak misalnya ini, besaran turunan adalah, ini berarti ini ya yang bukan termasuk luas. Yang termasuk besaran turunan adalah yang mana? Pasti kecuali yang 7 besaran pokok itu kan. Ini berarti luas, kecepatan, dan volume. Nih, satuan sistem internasional dari besaran suhu apa? Kelvin. Kelvin. Satuan dari internasional arus listrik apa? Ada voltage, watt, ohm, sama ampere, terus mol. Apa? Ampere.
Satuan internasional dari kecepatan. Kilometer. Second. Apa? Meter per per sekon. Kecepatan kan besaran turunan, satuannya meter per sekon. Besaran yang hanya memiliki nilai saja, tetapi tidak punya arah. Ada apa? Vektor atau skalar? Yang nggak punya arah. Skalar. Kalau vektor dia punya arah ya. Tandanya yang mana nih kalau vektor nih? Ada Ya. garis panah di A di atas huruf. Yang D ya. Ya, Nah, Bu. terus cara penulisan besaran menggunakan lambangan satuan besaran pokok dan kata lain merupakan cara besaran turunan dari besaran pokok disebut dengan besaran satuan dimensi vektor atau skalar di Dimensi, Bu. dimensi. Nah, untuk dimensi massa, ingat massa itu lambangnya M besar. Jadi yang di ini kan gaya itu kilogram meter per sekon. Kilogram itu apa? Massa kan? Meter itu panjang, L per sekon berarti T min. Wah, nggak ada nih, nggak ada ininya nih. Oh, yang nggak ada jawabannya nih. T pangkat min 1 kayaknya. Coba kita D dulu ya. MLT min 1 harusnya. Di bawah ini yang merupakan jenis kesalahan pengukuran kecuali kesalahan acak benar nggak? Benar ya. Sistematis benar, pengamatan benar, lingkungan benar, berarti semua benar. Terus ini segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka setelah memiliki satuan disebut apa? Segala sesuatu yang diukur dan memiliki angka disebut besaran. Itu ya. Nah, kita ininya di sini nih. Bukannya salah, bukan MLT-2, harusnya MLT-1. Karena satuan gaya itu kilogram meter per sekon. Hasilnya nggak 100. Lihat skor ya. Oh, nggak bisa dilihat skornya, guys. Udah. Oke, kita masuk ke ini. Nah, itu pokoknya nanti itu yang keluar. Terus ada lagi Ibu bahas. Ya. Ntar. Exchange. Alat ukur panjang bukan MPC. Ntar ya, Nak. Lama nggak apa-apa, Bu. Enggak, takutnya habis waktunya. Ibu. Aduh, bentar. Belum Ibu pindah. Sabar. Materi. Tapi aduh, error lagi. Aduh, bentar, error. Langsung aja lah. Sabar ya, Nak. Iya. Dengeran sampai sini. Pasti. Oke, kita masuk ke massa, alat ukur massa sama alat ukur waktu. Kalau alat ukur massa itu apa sih? Ayo apa? Ya, Tolio. Baca. Alat ukur massa, Nak. Massa itu buat apa? Satuannya apa? Kilogram kan? Bukan. Kalau berat itu sama massa beda. Kalau berat itu nanti satuannya Newton, bukan kilogram. Karena berat itu dipengaruhi sama gaya gravitasi. Jadi berat tuh W sama dengan massa dikali gravitasi.
Kalau massa ya massa aja kilogram. Nah, contohnya untuk alat ukur massa itu adalah neraca atau timbangan. Pernah pakai nggak? Pernah lah ya. Kayak Iya. misalnya nih. Nah, ini kan apa namanya itu timbangan ya. Kalau nimbang berarti harus imbang kan kanan kiri atau antara beban sama yang diukur gitu. Kayak misalnya neraca. Kalau misalnya ada gambar kayak gini, ini namanya neraca 3 lengan atau neraca Ohaus. Dia ukurannya kecil. Bisa lihat kan ya di layar kan? Lihat nggak? Lihat. Ya, Stephen bisa ya? Ya, Jadi kalau bisa. misalnya ada kayak gini, kalian tinggal baca aja jarum yang ditunjuk itu berapa. Misalnya nih yang paling gede berapa? 200 kan? 200 gram. Jadi nanti satuannya gram. Kalau misalnya mau ke satuan internasional, jadi dari gram ke kilogram. Berapa tuh? Dibagi 1000. Nah, ini 20 kan? Ini berapa nih? Kelihatan nggak? Nggak Kira-kira kelihatan, Bu. berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tunjuk di 5 kan? Berarti 5,5. 5,5. Nah, hasil dari kita pengukuran ini tinggal dijumlahin aja. Jadi 5,5 ditambah 20 tambah 200 sama dengan 225,5 gram. Kalau mau dijadiin kilogram berarti dibagi 1000. Bagi 1000 nanti hasilnya 0,225 kilogram gitu ya. Paham kan? Jadi tinggal dijumlahin aja lah kalau timbangan gampang. Kayak gini juga nih. 300 ya kan? Di sini 80. Di sini berapa nih? Angka merah ini. Kan ada 6. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7. Berarti tinggal kamu jumlahin aja. 300 tambah 80 berapa? 380. Ditambah 6,7 berarti 386,7 gram. Kalau misalnya jadiin kilogram, kamu bagi 1000. Jadi 0,386 kilogram gitu. Nah, coba kalian lihat, kira-kira ini hasilnya berapa? Nomor 1. Jangan 200. kira-kira. Hasilnya berapa? 221. Berapa? 221 gram. 221 gram. Yang lainnya bener nggak? Iya, Bu. Nah, bener kan? 200 ditambah 20 tambah 1. Berarti 221 gram. Kalau jadiin kilogram berapa jadinya? Bagi 1000. Ya, bagi 1000 berapa? Dibagi 1000 berapa sih? 2. Bagi 1000 berapa coba? 0,0221 ya. 0,221. 221 gram kan? Iya. Kan? 0,221 gram sama dengan 0,221 kilogram. Gitu ya. Jawaban yang ini nih. Terus yang ini berapa? 248. Ayo berapa tuh? Ada 4. Waduh. Ada 4 lengan. Tinggal dijumlahin aja. 200 kan yang pertama ya? 248,5. 200 tambah berapa? 200 tambah 40, 40 nih. 240. Tambah lagi. 8. 8, Tambah 8. Tambah berapa lagi? 0,5. 0,5. 0,5. Sama dengan berapa tuh? 248,5. Nah, 248,5. Satuannya apa? Satuannya gram. Gram. Kalau kilogram jadinya? 0,248,5. Oh, nggak komanya ada 2. Iya deh. 0,2485 kilogram. Itu ya, paham ya? Gampang lah ya neraca. Oke, selanjutnya. Kalau ini? Ini hapus dulu. Gimana? Kalau ini kayak mana? Gimana? Dijumlahin aja kan?
80 tambah 20. Ya. 101,2. Itu kilogram koi. Iring kilogram. Jadi 1000. Kilogram apa kilogram? Coba, kan ada 1,2 kilogram kan? Ya, 1,2 kilogram. Kamu ubah dulu jadi gram berapa? bukan. Berarti 1,2 dikali Di 1000. 1000. Kalau misalnya tadi kan gram ke kilogram dibagi 1000. Dibagi. Kalau kilogram ke gram dia Dikali. berarti dikali 1000 sama dengan berapa? 1002 Dengan 1200. gram. Ya kan? Ya. Berarti 1200. 1300. Bentar, 1200 ditambah sama berapa? 80 80. gram. Ditambah lagi 20 gram. 20. Sama dengan berapa? 1300. 1280 tambah 20. 1300. 300. Apa satuannya, gram apa kilogram? Gram. Gram. Jadi kalau jadiin kilogram berapa? Jadi 1,3 1,3 kilogram. kilogram. Bisa ya? Iya. Gampang ini mah. Oke. Musik siapa tuh? Selanjutnya ini. Kayak mana nih cara ngerjainnya nih? Oh, bukan saya. Ayo, yang ini kayak mana, Nak? Jumlah yang ini berapa nih? Itu 1200. Yang ini berapa nih? 1750. 1750. 1750 apa satuannya? Gram. 1750 gram. Oke, kalau ini kan harus seimbang ya, harus seimbang ya, kanan sama kiri harus seimbang. Berarti kalau ini berapa? 1000 gram tuh 1 kilogram berapa? 1000 gram kan? 1000 gram ditambah 500 ya? 500 gram. Kurang berapa dia? Supaya hasilnya ditambah titik-titik sama dengan hasilnya 1750. Kurang 250. Kurang berapa? 250. 250. Atau gini aja, 1750 dikurang berapa? 1500 kan? Iya. 100 gram. Hasilnya berapa? 250. 250. Gampang ya, bisa banget. Iya. Oke, sip. Nah, itu untuk neraca. Neraca haus sama neraca sama lengan. Ini. Lanjut, ini namanya stopwatch. Stopwatch ya. Ada 2 stopwatch. Ada yang 3 jarum sama ada yang 2 jarum. Kalian lihat kalau misalnya yang 3 jarum, nah yang di dalam lingkaran kecil ini dia menunjukkan jam. Ya, kalau yang 3 jarum. Yang di luar ini yang warna hitam itu menit. Dan yang warna merah itu disebut detik. Pak, kita cimin. Thank you. Pak. Thank you ya. Ya, ini yang tiga jarum. Yang kecil itu jam, yang menit itu yang warna hitam, terus yang merah itu yang detik, oke? Nah, yang ini ada yang 2 jarum, 2 jarum yang kecil itu dia menit, yang di luar pokoknya detik. Pokoknya yang lingkaran kecil yang di dalam tuh pasti yang lebih besar. Misalnya kalau 3 jarum dia jam, kalau misalnya yang 2 jarum dia menunjukkan menit. Paham nggak? Oh iya, ada Bagas ya? Bagas sekapal ya? Bener nggak? Alhamdulillah. Soalnya Bagas di absen nggak ada. Kenapa, Bu? Ibu. Lanjut. Nah, kayak gini nih misalnya.
yang di dalam ini menunjukkan menit. Angkanya misalnya di sini nggak kelihatan ya, Nak ya. Jadi ini 2. Ya. 2 lah ya, 2 menit. Nah, di sini ada 10, 11, 12 menunjukkan angka 12 sekon. Jadi nanti hasilnya 2 menit 12 sekon atau 2 menit 12 detik. Nah, kalau misalnya mau dijadiin sekon, dijadiin detik kayak mana caranya? Jadiin detik. 2 menit sama dengan berapa detik? 2 menit 120. itu 120. 120. Berapa? 120. Kan 1 120. menit 60 detik kan? Berarti 2 dikali 60. 10. Berarti hasilnya berapa? 120. 120. Sama dengan 120 detik. Nah, kamu jumlah aja ditambah dengan 12 kan? Jadi kalau misalnya jawabannya pakai detik ya, jadi tinggal 120 ditambah 12 sama dengan berapa? 132 detik. Ya, bisa Iya. kalau misalnya di soal jawabannya misalnya 2 menit 12 detik berarti pilih yang itu. Tapi kalau misalnya di soalnya detik, kamu ubah dulu menitnya jadi detik atau Detik. sekon. Jadi nanti hasilnya itu 132 sekon atau detik. Iya, Bu. Paham ya? Nah, lanjut. Yang ini. Tuh kayak gini jelas ya? Jelas kan, lihat nggak? Iya. Jelas. Jelas kan? Ada 5. Tuh, karena jarum yang kecil tuh nunjukin 5, berarti 5 menit dan detiknya yang di 15. Berarti berapa tuh kalau misalnya kita ubah jadi detik semua? 5 menit 5 menit itu berapa detik? 315 detik. 300. Semuanya hasilnya 315 Iya, ya, 5 menit 315. sama dengan 300. 5 kali 60 berapa? 300 kan? 5 kali 60. 300. 300. 300 detik kan? Ah, Berarti tambah 15 hasilnya berapa jadinya? tambah 315. 315 Detik. 315. 315 detik. Paham ya? Gampang. Paham. Oke, sekarang yang ini. Nah, berapa nih hasilnya, Nak? Kelihatan kan? Iya. Berapa? Ini keluar nih di PTS kayaknya. Ibu kayaknya ngambil soalnya ini. 1, 2, 3, 4, 31 detik. 31 menit. 1 menit. Lihat, di menit itu kan terakhir di angka 30 kan? Iya, 30. Berarti kalau ngulang lagi ke 31. sampingnya, ke mana sih? Ke arah jarum jam ke kanan, jadinya itu 31. skalanya berapa? 3. Kalau misalnya di sini 31 nih, kalau misalnya di sini 31, Ya. otomatis di sini harus 35 dong, ya kan? Oh iya. Tapi itu 1. kan 5, berarti ibu gedein ya. 1. Apa dulu Ulang salah? lagi dari Nih. Tuh. Berapa tuh? Iya. 1. Berapa? 1. 1 kan? 1 menit. 1 menit. Terus detiknya berapa? 10 detik. 10 detik. Berapa? Enam. Berarti 70 1 detik. menit 70 10 detik kan? 70 detik. Atau 10 sekon. Berarti kalau misalnya diubah jadi detik berapa? 70 detik. 70 detik. Sama dengan 60 detik ditambah 10 detik. 10. Berapa? 70? 70 detik. 70. Bisa ya? Bisa. Iya, Bu. Ya, gampang pokoknya. Kalau ini. Iya. Ingat aja ya, pokoknya yang 2 jarum, yang di dalam lingkaran kecil itu menit, yang di luar itu detik. Kalau misalnya 3 jarum, ingat aja yang di dalamnya itu jam. Dan yang nanti jarum yang warna hitam itu nanti menit, terus yang warna merah itu udah detik. Bisa lah ya, baca skala ini kan bisa Bu. kan? Iya, Bu. Ya. Yang kecil-kecil Bu, ini kalau 3 nilainya jarum 1, itu ini apa, Bu? 1. Oke. Ayo kacangin. Ada yang nanya, Bu. Iya, gimana? Dodi tadi mau nanya. Kenapa, Dod? Kalau apa sih, kalau 3 jarum itu yang kecil itu apa, Bu? Nih, Detik.
Jam. Jam. Yang kecilnya jam. Nih, lihat kan? Oh, Yang ini kelihatan, Bu. jam. Ya. Terus yang Iya. ini menit. Yang ini detiknya yang merah. Itu ya. Oh ya, Bu. Oke, itu stopwatch sama sama neraca. Udah itu aja sih. Oke, kita review mana lagi nih. Stop sharing. Nah, terus Ibu review pokoknya. Bentar. Jenis alat ukur. Share screen. Bentar ya. Nah, makanya Ibu review lagi. Jangka sorong pasti ada soalnya keluar. Pokoknya ingetin aja skala non-use sama skala utama. Kayak misalnya 2 koma berapa tuh skala utama ya. Masih inget nggak cara ngerjainnya? Apa, Bu? Yang hitungnya yang di belakang. 1, 2, 3, 4 ini harusnya nih. Skala utama kan 2,3 kan? Ya, Lihat yang sebelum angka 0 pokoknya Belakang. garis sebelum angka 0 itu skala utama 2, 2,1, 2,2, 2,3 kan. Nah, Ya. untuk skala non-use-nya itu yang berhimpit atas sama bawah ya kan. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kamu kaliin aja yang 4 itu dikali 0,01 kalau misalnya satuannya sentimeter. Tinggal ditambahin 2,3 ditambah 0,04. 2,34 cm. Terus kalau misalnya mikrometer skrup sama aja cara kerjanya tapi dia satuannya milimeter. Lihat yang skala yang berhimpit. Nah, ini lihat nih ada skala utamanya. Kenapa 6,5? 5 kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 kan di sini. Di bawah berapa? 0,5 kan? 6,5 kan? Ya enggak? Bisa enggak? Iya. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Ya kan? Sebelum di skala non-use itu. Makanya dia 6,5 mm. Nah, skala non-use-nya cari yang segaris. Segaris ini nih. Ini segaris kan? Kira-kira berapa tuh? Jangan kira-kira hasilnya berapa? 10, 11, 12, 13. Garis dengan skala utama 13. Makanya dikali aja 0,01. Ini karena satuan milimeter langsung aja dibagi 100 0,13. Ditambahin 6,5 ditambah 0,13. 6,63 milimeter. Nah, ini neraca yang tadi kamu hitung. Ini namanya neraca Ohaus. Tadi kan ada 3 lengan sama 4 lengan kan. Tinggal kalian jumlahin aja. Nah, ini untuk bebannya, benda yang mau kita ukur. Nanti ini apa sih yang menunjukkan kalau ini udah seimbang gitu kan. Ini beban kita, beban dari neraca tinggal digeser aja gitu. Tinggal ditarik ini skalanya berapa sih biarin dia tuh seimbang gitu kan. Jadi kamu tinggal hitung aja di angka berapa dia jarumnya menunjukkan di angka berapa gitu. Nanti tinggal dijumlahin. Kayak gini tadi ya, udah paham ya? Ya. Contoh-contoh soalnya ya kayak gitulah contoh soalnya untuk kalau ini nanti vektor belum. Kalau untuk apa nanti PTS fisikanya di KD1 ya tentang pengukuran. Nah, itu fisika tentang pengukuran. Jadi kalian harus belajar satu belajar besaran itu apa, terus besaran pokok. Pokoknya hafalin aja besaran pokok yang ada 7 itu. Pokoknya selain 7 besaran pokok itu adalah besaran turunan. Itu udah konsepnya itu aja. Terus sama satuannya sama alat ukur ya. Nanti ada alat ukur suhu apa, alat ukur massa apa, terus alat ukur arus listrik tahu nggak apa? Apa? Alat ukur arus listrik, mengukur arus. Apa ya? Yang TKR tahu nggak? Atau kalian yang pernah ngukur? Voltmeter. Apa?
Voltmeter, Bu. Multimeter, ya. Pernah dengar Voltmeter. ohmmeter, Oh iya, terus ada meteran. lagi ampermeter, terus ada lagi Voltmeter. 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 Kalau ohmmeter itu mengukur hambatan listrik, terus ada lagi voltmeter, tegangan, volt ya, berapa volt, tegangannya berapa volt gitu. Nah, itu berarti voltmeter untuk mengukur tegangan. Terus ada lagi apa tadi? Ampermeter, arusnya berapa yang mengalir, misalnya 1 ampere gitu. Nah, itu tuh ampermeter. Nah, semua di dalam satu kesatuan itu ada nama alat ukur yang namanya multimeter. Jadi multimeter itu bisa mengukur arus, mengukur tegangan, sama mengukur hambatan. Itu untuk mengukur arus. Kalau mengukur intensitas cahaya, pernah tahu nggak apa alat ukurnya? Karena itu jarang keluar sih. Kira-kira tahu nggak? Namanya luxmeter. LUX meter. Luxmeter. Nah, itu untuk alat ukur intensitas cahaya. Jadi dia nanti ditaruh aja di luar, misalnya cahayanya berapa yang masuk ke dalam itu. Jadi itu alat ukur intensitas cahaya. Luxmeter sih kalau cara bacanya. Kalau tulisannya LUX meter. Itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak materi fisikanya? Sebelum kita masuk ke kimia. Ayo, Nak. Halo. Enggak, saya enggak ada. Ada ya? Beda ya? Ada, Bu. Tadi kayaknya. Oke, biar cepat. Kita masuk ke kimia. Kimia tentang kemarin ada yang ingat nggak kimia tentang apa aja? Kimia. Enggak. Jangan-jangan nggak tahu lagi materi kemarin tuh tentang apa gitu. Perubahan campuran. Oh iya, perubahan campuran. Materi pertama pasti materi kan. Bahasan tentang materi kan. Materi itu apa, kemudian senyawa itu apa, campuran itu apa, unsur itu apa gitu kan. Nah, kemarin Ibu udah ngasih video tentang metode pemisahan campuran. Ada yang masih ingat nggak metodenya apa aja sih? Kayak apa? Pencampuran, evaporasi. Ya, evaporasi, terus Itu sentrifugasi. ya, terus apa lagi? Ya. Sublimasi, ekstraksi, kristalisasi. Frustasi nanti lo ujung-ujungnya. Terus apa lagi? Taruh Ibu lagi nyari. Kremato. Kremasi. Nah, kita masuk aja ya. Sebenarnya yang udah Ibu share itu udah Ibu rangkum sih yang ada di video itu. Metode pemisahan campuran. Nanti kita cek yang hasil kalian ya tadi. Hasil kalian kuis kemarin itu apa sih? Bener nggak sih jawabannya? Bu yakin banyak yang asal-asal sih. Ya kan? Nah, metode campuran, pemisahan campuran. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Ada yang udah bisa udah baca di e-learningnya? Udah saya. Bu. Nah, kan ada pemisahan campuran, proses pemisahan zat pelarut dan terlarut. Tujuannya adalah untuk memurnikan zat. Jadi nanti kalau ada soal pertanyaan, tujuan dari pemisahan campuran apa gitu kan. Jadi untuk memurnikan zat sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya dari filtrasi. Filtrasi itu contohnya nyaring kelapa ya, jadi santan gitu kan. Atau kopi, kita jadi air kopinya gitu kan. Ada bubuk kopi terus air kopinya. Contoh lain apa? Teh misalnya ya. Kita buat teh, itu udah masuk ke proses pemisahan campuran gitu. Namanya filtrasi. Pakai kertas saring dia kalau filtrasi. Digunakan untuk memisahkan dari padatan menjadi larut. Kayak misalnya kan kopi itu kan padat ya. Bubuk-bubuk gitu lah ya. Kelapa juga. Kelapa itu kayak apa sih namanya, ampas ya? Iya, ampas. Ampas itu kan padatan atau bubuk-bubuk itu. Nah, jadi kita saring jadi cairan yang kita dapat kayak misalnya santan, air kopi, air teh. Nah, itu salah satu proses dari filtrasi. Terus kalau dekantasi prosesnya itu sama kayak filtrasi, tapi dekantasi itu nanti kurang efektif. Kenapa? Karena zat padatannya masih besar-besar.
Misalnya kita cuma ngasih pasir di dalam apa namanya itu, dalam gelas gitu, terus kita kasih air. Nah, air itu yang kita pisahkan. Itu kan masih kurang efektif karena zat padatnya masih besar gitu. Kayak misalnya memisahkan air dengan pasir gitu. Kayak gini nih prosesnya kalau dalam kimia. Terus sentrifugasi. Sentrifugasi itu pakai alat, namanya alat sentrifugasi. Kalau ini lebih ribet ya, karena kalau misalnya segala hal yang pakai alat gitu, pasti prosesnya tuh agak ribet gitu. Misalnya susu misalnya susu sapi, susu kambing, terus dijadi susu krim. Jadi itu dia jadi kayak susu kental manis gitu kan, atau susu krim ya jadi bubuk atau apa gitu kan, atau pemisahan bubuk kapur dari air. Nah, itu sentrifugasi. Waduh Bu, paket saya habis. Ya udah nggak apa-apa, live aja. Terus evaporasi. Evaporasi itu artinya penguapan. Ya, penguapan contohnya apa? Teknik penguapan yang terjadi dari pada siklus hujan. Misalnya dari panas, terus air laut itu menguap kan? Menguap. Iya. Jadi uapnya itu masuk ke awan ya, ke awan. Jadi hingga awannya menjadi Air. gelap ya biasanya ya, atau misalnya uap airnya itu masuk ke awan dan akhirnya terjadilah hujan gitu kan. Perbedaan titik didih. Ekstraksi. Kayak misalnya di iklan manggis ya. Apa sih ada kan ya iklan manggis ya? Oh, ekstrak buah manggis ekstrak gitu kan. buah. Apa sih yang biasa hits ya? Apa sih? Apa sih pokoknya yang buah manggis gitu kan. Nah, itu ekstraksi. Nah, ekstraksi itu ya itu kayak misalnya ekstrak jus dari apa gitu, ekstrak buah manggis atau apa gitu kan. Perbedaan kelarutan di dalam pelarut yang berbeda dengan melakukan penyaringan juga, tapi dia ada alatnya juga nih kayak gini. Kayak misalnya ya inilah ya. Pernah lihat nggak sih alat kayak gini? Biasanya jualan apa ya? Jualan kayak misalnya kalian buat jeruk juga atau jeruk. Kan ada yang ditekan gitu ya. Air jeruk ini gitu. Nah, itu ekstraksi. Distilasi. Nah, ini biasanya sih anak-anak SMA untuk pelajaran kimia itu di labnya itu ada alat untuk distilasi. Nah, kayak gini. Pemisahan campuran zat cair berdasarkan titik didih. Nah, distilasi juga disebut juga nanti penyulingan, prosesnya penyulingan dari titik didih yang tinggi menjadi yang rendah ya, nanti akan menguap juga. Contohnya itu lebih ribet lagi, kita kayaknya simpel aja gitu dengan menggunakan zat kimia. Nah, ini pemisahan minyak bumi misalnya. Terus ada lagi air tawar dan air laut, pemisahan air tawar dan air laut. Itu kan ribet ya. Gimana sih cara misahin air laut itu bisa menjadi air tawar gitu, yang tadinya asin kok bisa jadi tawar gitu. Itu pakai proses distilasi gitu. Pemisahan minyak bumi juga. Minyak bumi itu kan ada di bawah ya. Kalau kita ambil misalnya dari fosil, minyak bumi dari fosil itu pemisahannya gimana gitu. Itu pakai proses distilasi. Terus sublimasi. Sublimasi dengan cara menyublim. Menyublim itu apa sih? Kayak contohnya kapur barus ya. Kapur barus tuh lama-kelamaan dari zat yang padat jadi gas kan. Kayak misalnya kapur barus kamu taruh di lemari. Baju kamu bau kapur barus kan. Jadi lama-lama kalian tahu kan kayak misalnya kapur barusnya tuh jadi mengecil gitu kan. Atau misalnya Stella pernah gunain ya. Jadi Stella tadinya besar kok jadi semakin tipis gitu. Itu namanya sublimasi, dia menyublim dari padatan menjadi gas. Terus ada rekristalisasi. Jadi rekristalisasi nanti bisa bolak-balik nanti prosesnya ya, dari pelarutan mengkristal, terus dari kristal ke larut lagi. Contohnya pembuatan garam. Jadi garam dari petani garam ya, penambang garam misalnya di pantai. Ada prosesnya ya, dari air laut dibiarin nanti biarin jadi kristal lagi ke garam, jadi garam gitu kan. Nah, terus nanti ketika kita gunain garam untuk masak, jadi garam yang kristal garam itu jadi larut lagi kan, kayak gitu. Nanti proses rekristalisasi gitu. Corong pisah. Jadi kalau corong pisah sebenarnya sama ya kayak penyaringan gitu, tapi dia lebih detail lagi gitu.
Ini ada yang coret-coret. Jadi alat untuk memisah dua cairan yang tidak bisa terlarut. Contohnya apa sih? Kayak air sama minyak kan nggak bisa gabung ya. Air sama Iya. minyaknya itu bisa dipisahin dengan proses corong pisah. Corongnya kayak gini ya. Nanti tinggal dipisahin aja. Netes-netes dia nanti. Krematografi yang udah ngelihat apa namanya? Videonya pasti tahu lah ya. Kayak misalnya tinta ditaruh di kertas terus kasih pelarut dia jadi larut gitu. Perbedaan kelarutan zat-zat pada dalam pelarut. Contohnya menguji untuk pewarna makanan dan uji tinta dalam pemasuk. Nah, itu dalam metode ini. Nah, kita kerjain kuis ya yang kemarin. Ya. Kuisnya belum. Pokoknya nanti yang kemarin udah ngerjain 26 orang itu pasti otomatis nilainya di atas yang belum ngerjain setelah ini lah ya. Jadi karena ibu bahasnya hari ini, jadi yang ngerjain setelah ini otomatis nilainya di bawah kalian. Ntar ibu cari dulu kuisnya. Ntar ya. Nanti kan tinggal nyalin gitu ya, Bu. Gimana? Nanti yang belum tinggal nyalin. Iya, yang belum kuis tinggal nyalin aja, nggak apa-apa lah. Atau kalian mau membenarkan nggak apa-apa kalau misalnya kemarin nilainya masih kecil. Ibu baik banget sih, Bu. Ya nggak apa-apa sih kan. Karena emang kelas fisika sama kimia kan cuma kelas 10 doang, jadi santai aja. Nah, lihat ya. Tugas metode campuran. Ya. Yang dimaksud dengan pemisahan campuran. Sebenarnya Ibu kalau misalnya esai itu Ibu nggak kasih poin sih. Lihat nggak ada poin kan di sini. Cuman buat kerjaan kalian aja untuk ngisi esai. Nah, ini baru karena Ibu nggak nulis di sini. Berarti percuma Bu ngerjain, Bu. Enggak, karena Ibu tulis di sini wajib diisi. Kalau kalian nggak nulis di sini, nggak bisa submit. Mohon maaf, bisa Isi submit. aja B, C, D, E. Enggak lah, pasti Ibu cek kok. Lihat aja yang kemarin, yang tadi itu kan ada hasilnya. Nilai aku 10. Nih, nomor 1. Ini ada apa? Proses apa? Pemisahan campuran apa namanya? Filtrasi. Apa sih itu susah amat. Filtrasi kan ini bukan yang dekantasi ya, karena kan bentuknya masih padat itu besar gitu. Ini yang dekantasi. pemisahan air dengan pas. Kalau ini alat apa namanya? Distilasi. Yang tadi yang lebih ribet yang Ibu bilang. Penyulingan. Namanya distilasi. Terus kalau ini, nah ini baru namanya kita memeras. Tadi itu kan pakai alat saring, filtrasi. Terus kalau ini sentrifugasi. Nah, ini kan kayak susu kan, jadi susu krim. Jadi anunya namanya apa? Sentrifugasi. Nah, ini garam tadi itu apa? Rekristalisasi pokoknya. Metode pemisahan campuran atau rekristalisasi. Siklus hujan apa? Evaporasi. Pokoknya diingat ya, pokoknya ini sebenarnya ini yang Ibu bahas bakalan keluar di PTS. Udah saya screenshot. Nah, untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda dengan penyaringan disebut dengan apa? Ekstraksi. Terus menguji pewarna makanan tadi fungsi dari pakai krematografi. Nah, pemalsuan dokumen juga pakai namanya krematografi. Zat padat yang menyublim akan menjadi gas. Nah, tadi itu kayak kapur barus. Sublimasi. Nah, sublim. Pinter. Bonus udah nggak usah. Jadi itu ya.
harus diingat. Ya. Dekantasi prosesnya kayak gitu, distilasi ini, terus penyaringan ya. Terus apa lagi nih? Campuran, destilasi alatnya, kristalisasi, evaporasi, ekstraksi, krematografi. Pokoknya nanti ini kan kuis yang kedua, kalian bahas lagi juga kuis yang satu gitu. Nanti Ibu masukin lagi. Gampang kok sama Ibu kalau PTS-nya. Asalkan kalian mengerjakan kuis itu udah pasti di atas nilainya gitu. Jadi jangan sampai asal-asalan. Ibu tahu sih kalau misalnya Ibu kalian ngerjain kuis nggak baca materi kan, pasti searching juga sih di Google, gampang. Lihat yang ini pasti nanti muncul gitu kan. Kayak dukun. SS materi. Wondeng. Kayak Terus gitu. lihat di Ada, materi. aduh. Ada yang mau ditanya nggak? Coba ya nanti. Bu, PTS soalnya berapa, Bu? 25. Irgan semua, Bu. 25. Pilihan ganda semua, Bu. Apa? Lah, ngapa Pilihan nggak ganda pakai semua kok. Nanti di ini kok Google Meet. Google Meet lagi. Apa namanya? Bentar. Jangan Kenapa? Google Meet, nggak bisa pakai Soalnya Google. Bukan. Giform. Oh ya, bisa. Coba ya kita lihat lagi hasil kuisnya yang kemarin. Jadi kalian bisa screen mana sih? Nih, kayak misalnya kan kalian udah ada tuh, ini nih, kayak misalnya pertanyaan. Ini kelihatan karena kita lihat ya, ada yang asal-asal nggak gitu, semacam apa gitu. Tuh ini ada Aldo semacam corong pisah, nggak apa-apa sih namanya. Ada lagi itu. Ini kan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pemisahan campuran? Pemisahan campuran adalah proses yang dilakukan. Nah, itu. Bu, itu kan nilai-nilai apa yang kalian ketahuan. Terus jawaban kalian juga ada. itu kuis yang pertama bukan, Bu? Enggak, ini yang tadi Ibu bahas. Kuis pertama bukan. Oh, saya belum masuk, Bu. Tadi pagi saya kerjain, Bu. Iya, ini bukan. Ini apa namanya tuh? Ibu downloadnya semalam. Jadi yang tadi pagi ngerjain belum masuk. Nih, ini kan ada waktunya sih. Kalian waktu mengerjakan kan udah ada nih. Jadi tahu tuh. Terakhir yang dikerjakan tanggal 31 Agustus kemarin. Terakhir si Fausia 31 Agustus. Kan ini baru semalam Ibu download. Nanti kalian tambah lagi yang tadi sebelum Zoom gitu kan. Udah itu nilainya. Tapi nggak, kalau misalnya Ibu share kan nggak pernah kan. Kalian harus ada nilainya 20 dan lain-lain. Itu kan nggak pernah Ibu share yang nilai 20 dan lain-lain. Ini kan masih nilai asli kalian yang hasil itu. Tapi kalau misalnya prinsipnya kalau misalnya kalian udah ngikutin kuis dan ada kemauan gitu untuk ngerjain kuis, itu udah pasti Ibu kasih KKM lah ya. Alhamdulillah. Penting ada kemauan loh. Tapi ya Ibu lihat juga lah siapa yang rajin dan ngerjainnya benar-benar gitu. Itu aja sih. Saya nggak searching itu, Bu. Ada. Gila gampang loh. Cari aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Nak? Singkat aja karena belum. Bu, izin mau makan, lapar, Bu. Apa? Izin bentar, Bu. Ya ini udah mau selesai kok. Oh ya. Izin tidur, Bu. Mari Bu lihat dulu nama-namanya. Rizky Parasinya ada. Yoga Aldo. Ada Aldo ya, Aldo. Tadi Bu sebut-sebut. Terngiang-ngiang Ibu ini. Yang Primitif. belum masuk sih Aldo. Ciko, Bagas. Wih, Bagas ini kayaknya ini banget ya Bu Musda ya. Bagas ikut Zoom. Subhanallah banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Ada Bu. Ada Bu Musda. Bagas emang anak baru ya, Bu? Enggak, dia anak lama tapi nggak pernah absen. Ya enggak, Gas? Allah. Demi apa? Demi apa? Awak Gaji, rajin, Bu. Rizka, Steven, Aku rajin, Bu. Karen. Ini aja sih. Akhirnya ada yang muncul juga rajin. Oke, udah ada yang nanya pertanyaan nggak? Kalau misalnya kalian mau benerin kuisnya, silakan benerin. Tapi ini ya, screenshot ya hasilnya ya. Screenshot ke Ibu, kirim ke WA Ibu. Bu, saya yang tadi yang ikut Zoom untuk perbaikan nilai gitu.
Iya, Bu. Oke, siap. Ada pertanyaan? Nggak ada. Delapan Tolong dibuka semua ininya, videonya. Wih, kamera saya pecah, Bu. Iya, Bu, sama, Bu. Dasar. Ibu tuh kayak ngomong sama siapa gitu, kayak nggak ada mukanya semua gitu. Tapi ada orangnya kok, Bu. Saya belum mandi, saya, Bu. Saya baru bangun tidur ya, Bu. Macet. Bu. Saya masih ngaduk semen, Bu. Saya lagi di jimat, Bu. Saya gue foto dulu ngomong sama tembok. Oh itu ada tuh Ciko. Halo Ciko. Lagi ganteng. Gila, Ciko. Ganteng parah. Kayaknya ibu recording nanti kalian ini. Ya cuma Ciko doang. Rafael ada tuh. Rafael. Woi, buka, woi. Malu, gue. Anjay, Cuma Ciko Ustaz. doang dong. Ganteng banget, Pan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bersama tidur, boy. Begadang buat ini malam. Kamu curhat sih? Sesi curhat. Nah, Steven, Farel. Farel, rambut kamu, Rel. Dia belum. Wildan. Steven, ini banget ya. Rapi bener. Mau kondangan, Bu. Kondang. Bang Angga kayak gangster. Udah nih ya. Siapa lagi? Udah lah ya. Beneran ada yang Angga mau kayak ditanyain nggak? gangster. Biar ada 30 Nggak ada, menit Bu. kalian absen terus kalian ngerjain kuis yang tadi yang belum ya. Ya udah. Absen dulu. Dadah. Nah, terima kasih untuk hari ini. Nanti info selanjutnya kalau misalnya minggu depan Zoom ikutin lagi gitu. Kita jadwalin aja kayak gini ya biar nggak kelamaan. Terus apa lagi? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya. Terus untuk masalah nilai, kalau untuk yang kimia belum Ibu rekap. Kalau untuk fisika yang kemarin itu bagi yang belum ngerjain tolong dikerjain. Cuman 3 tugasnya kan. Pertama catatan, yang kedua itu apa? Angka penting kan, angka penting. Terus yang ketiga itu alat ukur yang mikrometer sama jangka sorong. Kalau misalnya kalian nggak ngerti tanya, oke? Jadi, Jangan diem-diem aja, matanya tugasnya kosong. Terus absen di e-learning sama Ibu tinggal klik linknya aja ya, klik linknya aja. Tapi kalau misalnya yang lain, jangan lupa pilih present. Kalau Ibu kan ada nama kelas gitu kan, kalau yang ini kan pakai present gitu. Jadi silakan absen di e-learning karena itu penting, karena di e-learning itu jadi kan guru mata pelajaran kan. Jadi nilai melihat keaktifan kalian dan memberi nilai dari keaktifan itu dari absen masing-masing mapel. Kalau absen di kelas itu di grup kelas itu kan secara general. Tapi kalau misalnya untuk mapel ya kalian absen di e-learning. Kenapa, Dudi? Ya? Itu kalau kita udah pakai link gitu, itu nggak perlu buka e-learning lagi kan, Bu? Nggak apa-apa, nggak usah. Oh. Kalau misalnya udah masuk di grup terus ada link yang Ibu share untuk presensi, ya udah klik link aja gitu, nggak perlu buka e-learning lagi, nggak apa-apa. Oke ya? Oke, terima kasih hari ini 32 orang. Ya, Bu. Oh ada Julian juga, Abrian. Oh tumben Abrian udah bangun. Masya Allah. Bu, saya keluar ya. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan kuisnya yang belum dan juga lengkapi tugasnya. Bu, nanti saya kerjain, Bu. Jangan lupa sarapan ya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, teacher. End meeting.